Oke, saya lanjutkan lagi videonya. Maaf ya, videonya terpotong karena ada gangguan kecil. Oke, kita ke penerimaan marginal ya atau MR. Nah, penerimaan marginal itu adalah penerimaan tambahan yang diperoleh atas bertambahnya satu keluaran yang diproduksi atau yang terjual gitu. Nah, kemudian MR sendiri itu dirumuskan sebagai turunan pertama dari TR ya. MR itu adalah turunan pertama dari TR. Oke. Penjelasan-penjelasan ini itu ada di bukunya Pugo Suharno ya. Matematika terapan untuk bisnis, itu silahkan di perpustakaan juga ada sebenarnya ya, kalau kalian mungkin sempat ke IAIN itu ke kampus itu di perpustakaan juga ada, saya juga ambilnya juga dari situ ya. Ini penjelasan saya ini semuanya ada di sana gitu. Oke, kemudian kalau saya misalnya punya nih ya, saya misalnya punya P itu sama dengan 16 min 2Q. Oke, saya mau cari penerimaan totalnya dulu. Berarti TR-nya itu adalah P kalikan Q, berarti 16 min 2Q kalikan Q, ya, berarti 16Q min 2Q kuadrat. Oke, ini penerimaan totalnya. Nah, penerimaan marginalnya, ya, penerimaan marginalnya atau MR-nya itu adalah turunan pertama dari TR. Turunan pertamanya itu berarti 16 min 4Q. Nah, penerimaan total maksimum total maksimum itu jika TR ya, jika MR-nya sama dengan 0 atau TR aksennya sama dengan 0 atau MR-nya itu sama dengan 0. Oke, berarti 16 min 4Q sama dengan 0. Oke, berarti saya ketemu Q-nya itu adalah 4. Ya, jadi penerimaan total maksimum itu terjadi pada saat Q-nya sama dengan 4. Nah, kalau sudah ketemu Q-nya sama dengan 4, berarti bisa saya cari ya penerimaan total maksimumnya, berarti TR-nya. Oke, TR maksimumnya ya itu berarti 16Q min 2Q kuadrat, berarti 16 kali 4 min 2, 4 kuadrat ya, hasilnya 32. Nah, kemudian harganya berapa? Oke, harga atau P-nya kan rumusnya adalah 16 min 2Q. Ya, berarti 16 min 2 kali 4. Ya, berarti hasilnya 8. Oke, gitu. Nah, kemudian ini keuntungan maksimum. Oke, keuntungan maksimum ini itu bisa kalian terapkan untuk mengerjakan soal yang kemarin yang di fungsi nonlinier pada soal yang terakhir, yang kelima. Ya, mencari keuntungan maksimumnya itu bagaimana. Nah, itu bisa kalian pakai cara ini. Oke, keuntungan maksimum ya atau lambda. Lambda kemarin rumusnya itu adalah TR min TC ya. Jadi lambda sendiri itu rumusnya adalah TR min TC. Oke. Nah, kita cari sekarang oke ya, nanti saya kasih syaratnya, keuntungan maksimum itu syaratnya seperti apa. Kita langsung ke kasusnya. Oke, keuntungan maksimum ya. Keuntungan ya atau laba
itu atau lambda, oke, itu sama dengan TR min TC, ya. Nah, keuntungan maksimum itu terjadi pada saat itu terjadi pada saat turunan pertama dari fungsi lambda, itu sama dengan 0, dan turunan kedua dari fungsi lambda itu nilainya kurang dari 0. Ini ya. Itu terjadi pada saat turunan pertamanya dari lambda itu sama dengan 0. Dan turunan kedua dari lambdanya itu kurang dari 0. Nah, ini ya. Oke. Keuntungan maksimum itu terjadi pada saat turunan pertamanya sama dengan 0, ya. Nah, berarti karena turunan pertamanya itu sama dengan 0, padahal turunan pertama itu diperoleh dari turunan pertama dari TR dikurangi turunan pertama dari TC. Ya, turunan pertama dari TR itu kan MR. Turunan pertama dari TC, ya, total cost itu kan adalah MC. Oke, berarti lambda optimum itu terjadi pada saat MR sama dengan MC gitu. Nah, syarat yang kedua, pengecekan yang kedua. Ya, jadi untuk mengetahui apakah lambda itu mencerminkan keuntungan maksimum itu dengan cara pengecekan turunan keduanya atau derivatif keduanya dari fungsi lambda. Nah, keuntungan maksimum itu terjadi pada saat turunan keduanya nilainya kurang dari 0. Kalau nilainya lebih dari 0, maka dia mengalami kerugian maksimum gitu. Oke, saya punya kasusnya ini. Ya, kita coba cek nanti keuntungan maksimumnya itu di Q berapa dan berapa nanti keuntungan maksimumnya gitu. Oke, saya punya TR itu adalah min 2Q kuadrat plus 1000 Q, kemudian TC itu adalah Q pangkat 3 min 59 Q kuadrat plus 1315 Q plus 2000. Oke ya, lambda itu sama dengan TR min TC. Oke, berarti ini min 2Q kuadrat plus 1000 Q min Q pangkat 3 ini ya, saya buka kurungnya semuanya. Oke, saya buka kurungnya, ini berarti min Q pangkat 3 ini berarti jadi plus kurangi, ini berarti menjadi plus 57 Q kuadrat, ini min, ini plus, berarti jadi min 315 Q. Oke, ini min, ini plus, berarti menjadi min 2000. Oke ya, jadi fungsi lambdanya itu adalah min Q pangkat 3 plus 57 Q kuadrat min 315 Q min 2000. Nah, sekarang keuntungan maksimum tadi terjadi jika ya lambda max itu terjadi jika turunan pertamanya sama dengan 0. Oke, sekarang turunan pertamanya. Turunan pertamanya berarti min 3Q kuadrat ya plus 114 Q, min 315 ya sama dengan 0. Nah, untuk mencari Q-nya itu kalian bisa pakai rumus ABC atau bisa pakai kalian pecah gitu ya. Jadi kalau dijumlahkan nilainya sekian, kalau dikalikan nilainya sekian gitu ya. Jadi ini kalau dikalikan itu nilainya 315, dijumlahkan itu
114. Oke, ini saya sederhanakan aja. Ini saya sederhanakan menjadi Q kuadrat min 38Q, saya bagi semuanya min 3 plus 105 sama dengan 0. Oke ya. Oke, saya pecah ini. Kalau saya kalikan itu 105, kalau saya jumlahkan itu 38. Berarti 35 sama 3 ya. Berarti Q min 3, Q min 35. Kalau dijumlahkan kan min 38 nih, min 3 min 35 ya. Kalau dikalikan hasilnya 105 ya. Min 3 sama min 35 itu kan kalau dikalikan 105. Oke, sama dengan 0. Nah, kalau sudah baru kalian cari Q min 3 sama dengan 0, berarti Q-nya 3. Q min 35 sama dengan 0, berarti Q-nya 35. Oke, Q pertamanya 3, Q keduanya 35 ya. Jadi kita ketemu 2 Q. Nah, sekarang Q yang berapa yang menunjukkan maksimumnya? Oke. Tadi syaratnya itu adalah turunan yang kedua nilainya kurang dari 0. Ya. Nilainya kurang dari 0. Oke, turunan keduanya. Turunan kedua dari fungsinya adalah fungsi lambdanya itu adalah min 6Q plus 114. Oke. Min 6Q plus 114. Nah, sekarang Q-nya 3, hasilnya berapa? Q-nya 35, hasilnya berapa? Q-nya 3, berarti min 6 kali 3 plus 114, ya, hasilnya 96. Kalau Q-nya 35 berarti min 6 kali 35 plus 114 hasilnya negatif 36. Oke, yang sesuai dengan syarat turunan keduanya kurang dari 0 itu yang mana? Yang ini kan? Ya. Oke, berarti Q35 ya itu tingkat menghasilkan tingkat produksi dengan keuntungan maksimum. Oke, berarti pada saat Q-nya 35 itu terjadi keuntungan maksimum. Nah, sekarang berapa keuntungan maksimumnya? Tinggal kalian masukkan aja di fungsi maksimumnya tadi, di fungsi lambda tadi. Oke. Lambdanya tadi kan min Q pangkat 3 plus 57Q kuadrat ya, min 315Q min 2000. Oke, Q-nya 35 berarti tinggal dimasukkan min 35 pangkat 3 plus 57 kali 35 kuadrat min 315 kali 35 min 2000. Nah, oke ya, hasilnya adalah 13.925. Nah, berarti keuntungan maksimumnya itu terjadi pada saat Q35 dengan besar maksimumnya atau besar keuntungan maksimumnya itu adalah 13.925 gitu. Oke. Yang dicontoh di nonlinear kemarin soal nomor 5 itu terusannya silakan kalian lanjutkan ya, silakan kalian coba lagi berapa sih keuntungan maksimumnya gitu. Oke, cukup sekian ya materi mengenai penerapan turunan ya, penerapan diferensial pada bidang ekonomi. Oke, nanti silahkan kalau ada pertanyaan ya mengenai materi ini silahkan kalian tanyakan di jam-jam perkuliahan. Oke, saya akhiri videonya ya, saya akhiri penjelasannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.